Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-127. Nah, pada episode spesial part ke-126 sebelumnya itu, Boruto akhirnya bergerak dan menyelamatkan Kankuro dari Edo Tensei Deidara, Sasori, dan Shin. Berkat kekuatan Jogan, Boruto dengan mudah melepaskan jiwa yang terperangkap dalam tubuh Edo Tensei. Sementara Boruto dan Sasuke berada di tempat Kankuro, tim unit kedua ternyata sudah melakukan banyak Zetsu yang bersembunyi di bawah tanah. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Subete o ubai saru. Soshite jikaku se. Adegan dimulai dengan memperlihatkan unit kedua yang ada di medan pertempuran yang lain. Terlihat Kuratsuchi dan yang lain langsung menggunakan Doton untuk mengeluarkan seluruh Zetsu yang ada di dalam tanah. Terlihat bongkahan batu yang tinggi keluar dan para Zetsu putih pun muncul. Adegan pun beralih ke Boruto yang sedang duduk santai di sebuah pohon yang tinggi. Terlihat ada Naruto, Sasuke, Mitsuki, dan yang lainnya juga menunggu. Kashinkoji berkata, "Kita hanya perlu menunggu momen yang pas. Logam-logam itu sudah kuletakkan di tempat pertarungan akan terjadi." Boruto membalas, "Aku mengerti. Ada hal yang ku ingin tanyakan padamu." Mendengar perkataan Boruto, Kashinkoji pun heran. Boruto melanjutkan perkataannya, "Kau tidak menyembunyikan sesuatu lagi kan?" Terlihat raut wajah Koji tiba-tiba menjadi lebih serius. Koji membalas, "Kuharap kau juga begitu, Boruto." Boruto melanjutkan perkataannya, "Ini bom waktu. Percuma saja membicarakan hal ini." Di sisi lain Naruto berkata, "Ada apa Boruto? Apa kita harus terjun ke medan pertempuran?" Sambil menoleh ke belakang, Boruto membalas, "Tentu saja, ini hanya soal waktu." Sementara itu Sasuke membalas, "Ada hal yang ingin kutanyakan sedari awal Boruto. Dari mana kau tahu musuh akan bergerak? Kau juga bisa menentukan kapan waktu mereka bertarung. Apakah ini ada hubungan dengan kata yang ada di jubahmu itu?" Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Kashinkoji tiba-tiba berkata, "Sederhananya aku bisa melihat masa depan dengan kekuatan yang aku miliki. Aku bisa melihat berbagai skenario yang akan terjadi di masa depan. Dan itu tergantung dari jalan apa yang akan kita ambil. Bahkan aku juga sudah memperkirakan kau akan bertanya seperti ini, Sasuke." Mendengar hal tersebut, Sasuke dan Naruto pun terkejut. Sasuke berkata, "Bisa kau ceritakan masa depan itu kepada kami?" Kashinkoji membalas, "Sayangnya aku tidak bisa memberitahu kalian. Takutnya itu akan merubah masa depan lagi. Pilihan terbaik yang harus dilakukan adalah mengikuti kata hati kalian." Terlihat Naruto pun terdiam sejenak dan berkata, "Kata hati ya?" Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Kashinkoji berkata, "Ini sudah saatnya bergerak Boruto." Di area selatan tempat Hatake Kakashi, pertarungan Zabuza dan para shinobi sudah dimulai. "Sasuke, kau ikut bersama Boruto. Ini pertarungan yang cocok dengan kalian. Kombinasi pedang cukup ampuh melawan mereka. Selebihnya kalian tunggu saja di sini. Aku akan memberikan informasi jika ada hal yang diperlukan." Mendengar hal tersebut, Sasuke langsung mendekati Boruto dan menyentuh bahunya. Sasuke berkata, "Ayo, aku sudah siap melawan mereka." Adegan pun beralih ke pertarungan unik Kakashi dan Edo Tensei Zabuza. Terlihat 7 ahli pedang kiri Kakure telah berada di samping Zabuza. Melihat ahli pedang tersebut, semua orang yang ada di sana pun terkejut. Salah satu shinobi berkata, "Di antara 7 shinobi ahli pedang legendaris, mereka memilih yang terkuat." Di sisi lain Kakashi berkata, "Pasukan Ensui, masih belum." Orang itu membalas, "Sebentar lagi." Kakashi berkata kembali, "Maki dari Sunagakure, bagaimana denganmu?" Maki membalas, "Kami siap beraksi." Mendengar hal tersebut, Kakashi berkata, "Ulur waktu untuk pasukan Ensui." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Boruto dan Sasuke muncul di hadapan Kakashi menggunakan Hiraishin. Melihat Boruto dan Sasuke, semua orang yang ada di sana pun terkejut. Kakashi berkata, "Boruto, Sasuke." Sambil menoleh ke arah Kakashi, Boruto membalas, "Serahkan ini pada kami. Aku tidak akan membiarkan korban berjatuhan lebih banyak lagi." Terlihat Kakashi pun terkejut melihat mata Jogan Boruto. Kakashi berkata, "Mata itu." Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Boruto berkata, "Hati-hati Paman Sasuke, asap di sini semakin tebal." Sasuke membalas, "Jangan khawatir,
Terlihat Sasuke langsung melapisi pedangnya dengan Shiden. Begitu juga yang dilakukan oleh Boruto. Tak lama setelah itu Boruto langsung melempar shuriken di sekeliling Kakashi dan yang lain. Boruto berkata, "Jangan sentuh logam itu atau apapun." Mendengar perkataan Boruto, semua orang pun mengerti. Di sisi lain, semua ahli pedang itu mulai berpencar dan masuk ke dalam kabur. Ketika Boruto melihat ke arah depan, ada sebuah listrik yang berputar mengarah ke arahnya. Melihat hal tersebut, Boruto langsung menembakkan peluru Rasengan ke arah Ringo. Terlihat Ringo terkena serangan tersebut sehingga membuatnya kehilangan keseimbangan. Lalu Boruto langsung melesat dengan cepat dan menebas Ringo menjadi potongan kecil. Terlihat semua orang yang melihat pergerakan Boruto pun terkejut. Tak lama setelah Boruto menebasnya, jiwa Ringo pun akhirnya terbebas dari Edo Tensei. Melihat tubuh Ringo yang hancur, Kakashi berkata, "Edo Tensei-nya tidak bekerja." Adegan pun beralih ke Kabuto yang sedang memandangi sebuah pion di sebuah kertas. Melihat salah satu pionnya hancur, Kabuto pun terkejut dan berkata, "Sial." Adegan pun beralih ke salah satu shinobi yang waspada akan serangan musuh. Ketika dia lengah, tiba-tiba Akebino langsung muncul di hadapan orang itu. Dengan cepat Akebino langsung menggunakan kapanya untuk menyerang. Namun Sasuke langsung melesat dengan cepat dan menangkis serangan Akebino. Melihat Sasuke, orang itu berkata, "Uchiha Sasuke." Di sisi lain, Akebino langsung menggunakan pemukulnya untuk menghantam kapanya sendiri. Sebelum aksinya dilancarkan, Sasuke langsung menggunakan Amaterasu. Terlihat senjata Akebino langsung menjadi abu setelah terkena serangan Sasuke. Lalu Sasuke langsung menendangnya ke arah Boruto sambil berkata, "Habisi dia, Boruto." Mendengar teriakan Sasuke, Boruto langsung melakukan Rasengan sambil berkata, "Ya, serahkan padaku." Setelah Akebino dekat, Boruto langsung menyerang tubuhnya dengan Rasengan. Terlihat tubuh Akebino langsung hancur dan jiwanya juga terbebas dari Edo Tensei. Boruto berkata, "Tinggal beberapa Edo Tensei lagi." Tak lama setelah Boruto mengatakan hal tersebut, tiba-tiba tubuhnya terlilit benang oleh pedang yang dimiliki oleh Koshimaru. Melihat Boruto, Kakashi berkata, "Hati-hati Boruto." Terlihat Boruto langsung membuat segel satu tangan dan berkata, "Shiden." Terlihat aliran listrik mulai menjalar ke benang tersebut dan mulai menyentuh Koshimaru. Ketika dia lengah, Boruto langsung memotong benang itu dan terbang ke arahnya. Sebelum dia sempat bereaksi, Boruto langsung memenggal kepalanya. Terlihat tubuhnya hancur dan jiwanya pun terbebas. Adegan pun beralih ke Sasuke yang bertarung dengan Munashi yang memiliki pedang yang bisa melakukan ledakan. Terlihat Sasuke terus mengangkat pedang ke arah Munashi. Namun Munashi terus menahan pedang Sasuke dengan terus berjalan mundur. Ketika mundur beberapa langkah, Sasuke tiba-tiba berhenti dan tersenyum. Melihat hal tersebut, Munashi pun terlihat heran. Ternyata Sasuke sengaja mengiring Munashi ke logam yang ada di belakangnya. Terlihat Boruto sudah ada tepat di belakang Munashi. Ketika Munashi menoleh ke belakang, Boruto langsung menebasnya dengan pedang Kusanagi. Terlihat jiwanya juga terbebas dari Edo Tensei. Adegan pun beralih ke Kabuto yang semakin kesal karena pion-pion yang dimilikinya sudah hancur. Kabuto berkata, "Apa yang terjadi?" Adegan pun beralih ke Kakashi yang sedang bertarung dengan Suikazan. Terlihat Kakashi langsung melompat untuk menghindari serangannya. Ketika Kakashi lengah, tiba-tiba ada banyak shuriken yang mengarah di belakang Kakashi. Namun Boruto muncul dan menangkis semua shuriken tersebut dengan pedang Kusanagi. Boruto berkata, "Apakah bebas saja guru Kakashi?" Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Zabuza muncul dari atas mereka dan bersiap menebas. Melihat hal tersebut, Kakashi berkata, "Di atasmu Boruto." Tiba-tiba Sasuke langsung melompat dan menyerang tubuh Zabuza dengan Chidori. Terlihat Zabuza terjatuh tepat di atas Boruto. Ketika sudah dekat, Boruto langsung mengangkat pedangnya ke arah Zabuza. Namun Haku langsung muncul dan melindungi Zabuza. Terlihat Zabuza pun terlempar jauh berkat kekuatan cermin dari Haku. Alhasil Haku pun terkena serangan Boruto dan membuat jiwanya terlepas dari Edo Tensei. Melihat pemandangan tersebut, Boruto berkata, "Sungguh ironis sekali." Di sisi lain, Boruto kehilangan jejak dari Suikazan dan Hozoki. Karena hal tersebut, Boruto menggunakan mata Jogan untuk mendeteksi aliran cakar mereka. Setelah berhasil dilacak, Boruto langsung melesat dengan cepat ke arah Suikazan yang berada di samping. Saking cepatnya Boruto sampai-sampai dia tidak bisa melihat pergerakan Boruto. Alhasil dia pun terkena tebasan Boruto dan dia pun terbebas dari Edo Tensei. Tak sampai di sana, Boruto juga melesat ke arah Hozoki yang sedang melawan seseorang. Namun Hozoki yang menyadari itu langsung membalikkan badan dan menangkis pedang Boruto. Boruto berkata, "Tidak buruk." Terlihat Boruto dengan sengaja menjatuhkan pedangnya di hadapan Hozoki. Melihat kesempatan tersebut, Hozoki langsung melayangkan senjatanya. Namun tiba-tiba Boruto menggunakan Hiraisen langsung mengambil pedangnya terjatuh. Dengan cepat Boruto langsung menebas kedua kaki Hozoki. Tak sampai di sana, Boruto pun langsung memotong seluruh tubuhnya. Terlihat Hozoki pun terkejut. Tak lama setelah itu tubuhnya hancur dan jiwanya pun terbebas. Boruto berkata, "Tinggal satu orang lagi." Adegan pun beralih ke Zabuza yang pulih kembali berkat Edo Tensei.
Tanpa basa-basi, Zabuza langsung menyerang Sasuke. Ketika dia terus menyerang Sasuke, tiba-tiba Boruto terbang ke arah Zabuza untuk menyerang. Namun Zabuza menyadari itu langsung balikkan badan dan menebas Boruto. Melihat Boruto yang terkena serangan Zabuza, semua orang yang ada di sana pun terkejut. Ternyata Boruto yang ada di sana adalah sebuah bunsin. Di saat yang bersamaan tiba-tiba terdengar suara rasengan dari atas langit. Sebelum sempat melihat ke atas, Zabuza pun terkena rasengan Boruto. Terlihat Zabuza langsung hancur tak bersisa akibat serangan tersebut. Lalu akhirnya jiwa Zabuza pun terbebas dari Edo Tensei. Sambil memasukkan pedang ke dalam sarung, Boruto berkata, semuanya sudah selesai. Adegan pun beralih ke Kabuto melihat semua pionnya hancur di bagian tempat Kakashi. Dengan raut wajah yang kesal, Kabuto berkata, kurang ajar. Adegan pun beralih ke sebuah hutan yang tidak sepi. Tak lama setelah itu diperlihatkan sebuah kaki anak kecil yang sedang berjalan menuju ke medan pertempuran. Ternyata orang itu adalah Daimon. Dan adegan pun habis sampai di sini. Akhirnya Boruto dan Sasuke berangkat menuju ke lokasi pertarungan Kakashi. Setelah sampai, mereka dengan mudah menghabisi satu persatu para Edo Tensei. Sementara di tempat lain ternyata ada sebuah kaki anak kecil yang berjalan ke arah pertarungan yang terjadi. Yang ternyata orang itu adalah Daimon. Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-128. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.